Selamat pagi, sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Senang kembali bersama dengan kami dari Family First Indonesia di dalam siaran radio bersama dengan radioup.co.id. Dan pagi hari ini bersama dengan saya, Endi Darmawan, dan bersama dengan rekan saya sekaligus pembicara kita hari ini ada Bapak Himawan Hadira Harja selaku Direktur Eksekutif dari Family First Indonesia. Selamat pagi, Pak Himawan. Salam jumpa Pak Endi dan juga pendengar setia inspirasi keluarga di mana Anda semua berada. Kami percaya Anda semua dalam keadaan sehat dan yang terpenting adalah Anda berada di tengah-tengah keluarga yang Anda cintai dan juga mencintai Anda. Begitu Pak Endi ya? Amin. Wow, ini satu tema menarik bulan ini nih mau berbicara soal baru-baru ini kita merayakan memperingati Hari Pahlawan nih, Pak Mhm. Imawan. Ya. Jadi topik kita nih masih seputar pahlawan ya. Jadi topiknya itu adalah keluarga, lawan, atau pahlawan. Nah, berbicara Hmm. masalah pahlawan, sejatinya kan keluarga itu tempat bagi seseorang mendapatkan perlindungan, mendapatkan dukungan, bahkan tidak sedikit menganggap keluarga itu sebagai penolong dan penyelamat di dalam hidupnya gitu ya. Jadi keluarga itu segalanya. Nah, tapi kan persoalannya kadang kita menjumpai justru keluarga itu tidak menjadi pahlawan. Nah, ini mungkin juga menjadi pergumulan dari banyak sahabat keluarga yang saat ini sedang merasakan bahwa keluarga itu tidak seperti rumah yang nyaman atau tempat untuk berlindung. Nah, kalau menurut Pak Himawan nih, Mhm. secara khusus mungkin kita akan berbicara spesifik ya, Mhm. beberapa bagian-bagian dari keluarga. Ya kita sebut saja ketika kita berbicara tentang pasutri ini Pak Himawan. Mhm. Ya. Ada kalanya pasutri bisa menjadi pahlawan, pasangan kita jadi pahlawan, atau pasangan kita justru menjadi lawan. Bagaimana nih kalau seandainya pasangan kita justru menjadi lawan Pak Himawan? Iya, memang eh, menjadi lawan di sini bukan berarti kemudian pasangan kita menjadi pribadi yang jelek atau pribadi yang kita membuat membuat kita seringkali berpikir, wah gue salah nikah nih gitu ya. Bukan hanya itu saja, tapi seringkali memang dalam pernikahan itu ketika setiap pasangan suami istri berharap di saat-saat tertentu pasangannya bisa menjadi pendukung, tapi justru tanpa sadar ya bisa jadi karena mungkin ada inner child-nya yang belum selesai atau mungkin juga ada tekanan dalam pekerjaan dan hal lain-lainnya membuat seorang suami atau seorang istri yang harusnya menjadi pahlawan, harusnya menjadi teman atau sahabat, tapi justru menjadi lawan. Nah, biasanya hal ini baru bisa terjadi ketika salah satu atau mungkin kedua pasangan suami istri itu mengedepankan ego, mengedepankan kepentingan sendiri ketimbang kepentingan daripada pasangan. Padahal dalam pernikahan sejatinya itu kan bukan ajang untuk memperbesar ego, bukan ajang untuk adu menang ambisi atau ego siapa yang lebih besar atau siapa yang lebih kuat, tapi adalah ajang di mana justru kita menempatkan ego kita pribadi, ambisi kita pribadi itu di bawah ya daripada pasangan kita. Kita harus justru fokus pada kebahagiaan dan kepentingan pasangan. Eh, Kita bisa menjadi lawan ketika kita justru ego kita yang kita kedepankan. Kita menuntut pasangan kita ngertiin kita, tapi kita nggak pernah mau ngertiin pasangan misalnya. Atau bisa juga kita menjadi lawan bagi pasangan kita ketika kita sengaja dengan tidak sengaja atau malah mungkin dengan sengaja dan bahkan berulang kali tidak memenuhi kebutuhan pasangan kita ya, apakah itu karena kita jengkel? Kalau memang nggak tahu ya, ya puji Tuhan, bersyukurlah kita punya Family First Indonesia yang dengan setia kita mengingatkan ya Pak Endi ya tentang kebutuhan-kebutuhan pasangan. Betul. Ya, tapi kalau yang memang tahu tapi tidak mau melakukan ini yang parah memang ya, mungkin karena sedang jengkel, ingin menghukum pasangan ya, kemudian sengaja atau dengan berulang kali tidak memenuhi kebutuhan pasangannya ya. Ada bisa juga kita menjadi lawan bagi pasangan kita ketika justru kita merusak kepercayaan pasangan kita ketika kita tidak berlaku setia ya, ketika kita berselingkuh misalnya. Nah, ini tentu saja ini adalah contoh-contoh di saat kita justru menjadi lawan bagi pasangan kita, bukan sebagai pahlawan, Pak Endi. Oke, wow. Jadi memang
membangun kehidupan keluarga itu tuh tidak semudah dibayangkan, sahabat keluarga ya. Mm-mm. Apalagi menyatukan dua orang yang berbeda nih. Tadi Pak Himawan menambahkan udah berbeda, ada egois dan lain sebagainya ya. Nah, Pak Himawan, sejauh apa sih dampak yang akan dirasakan di dalam pernikahan ketika pasangan kita justru bukan menjadi pahlawan tapi justru menjadi lawan. Udah lawannya tuh bukan cuma sekedar lawan kelas teri nih judulnya nih ya. Ini masalahnya jadi musuh bebuyutan nih, kadang tiap hari berantem, baikan berantem gitu. Gimana Pak Himawan? Iya, em, saya yakin ya Pak Endi ya, saya yakin Pak Endi, saya maupun juga teman-teman di tim Family First Indonesia, dan juga saya yakin juga pendengar setia inspirasi keluarga, nggak ada satupun yang bercita-cita punya pernikahan yang jangka pendek. Saya nikah cuma setahun 2 tahun aja, kalau itu saya cerai, kan nggak ada ya. Dan pasti semua ingin punya satu impian, kalau bisa merasakan mencicipi sekelumit atau sedikit rasanya seperti di surga ketika di bumi ini dengan kita menciptakan sebuah atmosfer yang baik sekali dalam pernikahan. Tetapi ketika kemudian tadi ya, ketika kita menjadi lawan bagi pasangan, ketika kita nggak setia, ketika kita tidak memenuhi kebutuhan pasangan, ketika kita mengedepankan ego kita, ketika kita melakukan hal-hal yang melukai pasangan, maka sudah pasti dampaknya ya kita seperti merasa neraka di bumi ini ya, nggak betah gitu ya. Kalau banyak sekali suami atau bahkan mungkin juga istri dua-duanya ya melakukan yang istilahnya itu jarum super. Jarum super itu jarang di rumah suka pergi. Mereka justru meninggalkan rumah karena merasa nggak nyaman di rumah. Lalu kemudian sudah pasti ya komunikasi terhambat, nggak jalan dengan baik, semua jalan masing-masing. Lalu kemudian kekacauan sudah pasti. Lalu kemudian juga kalau sudah punya anak, nah sudah pasti si anak juga tidak merasa homey, anak tidak terlindung, anak tidak terayomi, anak tidak merasa memiliki lingkungan yang ramah untuk mereka. Lalu kemudian juga sudah pasti ya ikrar untuk membangun pernikahan yang langgeng sampai mau memisahkan ini sesuatu yang rasanya sulit dilakukan ketika pasangan suami istri bukannya menjadi pahlawan tapi justru menjadi lawan. Ya apalagi keharmonisan, kekompakan ini kan ingredients atau hal-hal yang harus dibangun ketika suami istri saling bekerja sama, saling menjadi pahlawan bagi pasangannya. Nah, tapi ini nggak bisa terjadi oleh karena sibuk untuk saling menyakiti, saling melukai. Dan justru ke depannya justru berdampak panjang sekali ketika kemudian, apalagi kemudian keduanya memutuskan untuk berpisah. Dan sudah pasti dampaknya lebih parah lagi buat anak-anak mereka, gitu Pak Endi. Iya, sahabat keluarga ya. Jadi dua-duanya jadi pahlawan aja bisa repot ya Pak Himawan ya. Nah, Kita sering lihat tuh pahlawan sama pahlawan berantem ya. Yang satu pahlawan kesiangan, yang satu pahlawan kepagian ya. Jadi kadang bisa berantem. Baik kalau jadi lawan. Oke, iya. kita mencoba berbicara family secara luas, relasi orang Mm-mm. tua dan anak. Nah, kadang Mm-mm. begini juga nih yang terjadi. Anak Mm-mm. berharap orang tua sebagai tempat bagi mereka untuk berlindung. Sisi yang lain, orang tua juga berharap anak-anak mereka menjadi anak-anak yang penurut dan lain sebagainya. Tapi acap Mm-mm. kali juga banyak nih kondisi relasi orang tua dan anak justru seperti berhadapan dengan lawan nih, Pak Himawan ya. Mm-mm. Apalagi Mm-mm. kadang kalau sudah berbicara masalah keluarga besar, kadang orang tua tuh suka lupa Mm-mm. menceritakan kejelekan anaknya di hadapan keluarga besar. Jadi anak-anak makin merasa ini orang tuaku atau orang yang sengaja menjatuhkan aku. Nah kayak gitu benar tuh Pak Himawan. Iya, benar sekali Pak Endi. Jadi em, tanpa sadar ya orang tua punya kebiasaan-kebiasaan yang toksik ya, justru malah merusak. Yang mungkin orang tua boleh saja orang tua berkilah dengan alasan, loh saya kan cuma bercanda. Ini kan tujuannya juga supaya memacu kamu supaya lebih baik lagi. Tapi cara-cara dengan misalnya tadi yang Pak Endi katakan, gitu, menjelek-jelekan di depan keluarga besar. Yang mending keluarga besar lakukan jelek-jelekinya di depan teman-temannya yang lain misalnya ya kan ketika kumpul anaknya lagi kumpul bikin tugas sama-sama kemudian kalian tahu nggak nih anak saya ini malesnya nggak keruan coba tanya sama teman-temanmu ada nggak malesnya kayak kamu gitu wah itu kan semakin semakin mempermalukan si anak di depan teman-temannya gitu ya nah itu juga salah satu contoh bagaimana justru orang tua tanpa sadar malah menjadi lawan apalagi ketika orang tua yang abai misalnya justru ya terlalu sibuk dengan kesibukannya sendiri
merasa sudah memenuhi anaknya dengan segala kecukupan secara material, kemudian ya penting cuma ngecek-ngecek aja. Jadi orang tua berfungsi sebagai mandor atau supervisor di kantor ya. Udah PR-nya udah kerjain belum? Apalagi udah belajar belum? Gitu ya, udah makan belum? Kalau belum makan, mau makan apa? Nih dikirimin nih, gitu ya, pakai pembayaran online gitu ya. Silahkan pesan aja pakai handphone gitu ya. Dan ternyata sudah melakukan parenting, padahal ini justru tindakan-tindakan yang tidak mendukung seorang anak, tidak membuat anak merasa tidak terayomi. Karena pahlawan justru membuat orang tuh merasa terayomi ya, merasa terlindungi. Nah, ini, kalau orang tua yang seperti ini malah tidak, berarti tidak menjadi pahlawan yang baik. Ini dari sisi orang tua, apalagi misalnya orang tua membanding-banding ke, ya padahal kan Farel udah mengingatkan kita semua ya, ojo dibanding-banding ke ya Pak Endi, banding-bandingkan gitu. Kamu nggak bisa kayak kakakmu, adikmu. Orang tua tidak apa ya, belajar untuk melihat anak dengan segala keunikan dan kerapuhannya. Ada lagi juga orang tua yang apa ya, melihat anak justru sebagai alat untuk mencapai keinginan terpendam yang belum terpenuhi. Dan anak dipaksa untuk mengikuti maunya orang tua, ambisi orang tua, tanpa mempedulikan apa anaknya capable atau tidak, anaknya punya kapasitas atau tidak ya. Disekolahkan di sekolah yang mahal, sekolah yang terkenal, tidak peduli apakah sekolah memang anaknya ini cocok nggak sekolah di situ. Ya, seringkali ini malah justru membuat anak semakin terhimpit, anak semakin tertekan. Ya, itu dari sisi orang tua yang menjadi lawan bagi anaknya. Nah, kemudian dari sisi anak, ya, anak kemudian juga bisa menjadi lawan bagi orang tuanya ketika mereka dengan sengaja menjadi partai oposisi bagi orang tuanya. Ya, mau sebagus apapun orang tuanya, mereka pokoknya ngelawan aja, bantah aja pokoknya. Lalu kemudian mereka dengan sengaja mereka tidak melakukan perintah, masukan, arahan dari orang tuanya. Nah, kemudian juga anak yang tidak apa ya, yang tidak sebaliknya justru anak yang berusaha untuk mendapatkan haknya tapi dengan cara yang salah, yaitu dengan memberontak, tidak mendukung orang tua, tidak berusaha untuk membangun relasi dengan orang tuanya. Ini juga satu bentuk di mana orang tua dan anak masing-masing menjadi lawan, ya bukan sebagai kawan. Oh, satu lagi, ada juga orang tua yang berpikir begini, sangat melindungi anaknya sampai lupa di titik tertentu mereka harus melepaskan. Ini banyak sekali ternyata Pak Endi, ya orang tua yang sampai anaknya udah kuliah pun, kalau bahasa Jawanya tuh digondeli. Digondeli itu gimana ya? Dipegangin terus gitu ya. Lupa melepaskan gitu, lupa untuk membiarkan anak belajar untuk mengambil keputusannya sendiri. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA diarahin terus ya, sampai kuliah pun diarahin harus kuliah di mana, sampai nikah pun diarahin juga harus nikah dengan siapa. Lah ini kan menjadi anak yang justru tidak bisa mandiri. Nah, ini juga satu bentuk orang tua yang tanpa sadar justru memposisikan dirinya dengan alasan mengasihi anak, justru menempatkan mereka sebagai lawan bagi anaknya, Pak Endi. Setuju sekali. Alih-alih jadi pahlawan, justru dampaknya justru bukan menjadi seorang pahlawan ya Pak ya. Iya, Akhirnya iya, membuat anak justru tidak menjadi bertumbuh sebagaimana seharusnya. Kadang orang iya. tua juga jadi investor dan pinjol Pak. Karena orang tua mikir Benar aku sekali. udah sekolahin kamu tinggi-tinggi ya kan, investasi ya kan Pak. Giliran anaknya nggak bales gitu ya, katain anaknya durhaka ya kan, udah kayak pinjol Pak. Atau rentenir ya, Pak ya. Kalau zaman dulu rentenir ya ininya ya. Ya bercanda ya sahabat keluarga ya, jangan Iya, iya. dimasukin ke dalam hati. Tapi itu fakta tentang kehidupan keluarga. Nah, Pak Himawan ini menjadi sesuatu hal yang menarik nih. Ini kan pasti akan ada dampak kan. Secara khusus misalnya ketika anaknya bertumbuh menjadi lebih dewasa. Bisa jadi kan anak kemudian berpikir, oh tunggu nanti nih. Kalau kamu udah tua, aku udah dewasa, akan aku buat kamu susah. Sama halnya seperti kamu sudah buat aku susah sekarang. Gimana pendapat Pak Himawan tentang situ? Benar sekali Pak Endi. Sayangnya ini yang sering kali kita temui ya di sekeliling kita. Anak ketika masih kecil mungkin tidak berani melawan atau apalagi orang tuanya punya otoritas, dibungkus dengan kata-kata nurut aja sama bapak ibu. Bapak ibu tuh tahu yang terbaik buat kamu. Udah tak, kalau kamu nurut sama bapak ibu, kamu terjamin hidup kamu. Ya, pokoknya bapak ibu akan toto, akan tata hidup kamu. Nah ini kan kemudian anak apalagi dengan ajaran kamu harus jadi anak yang berbakti, ya. Eh,
kalau perlu dengan dilengkapi dengan apa namanya landasan pendukung ya, apakah itu ayat di kitab suci, apakah itu kutipan dari seorang guru agama atau seorang pengkhotbah atau seorang pembicara, seorang pendeta atau seorang ulama, dibuat dengan itu gitu ya. Waduh, ini akan membuat anak apa ya tertekan sebetulnya. Tapi sampai satu titik ketika mereka mulai menyadari bahwa saya punya pilihan yang lain, apalagi kemudian ya pihak orang tua yang selama ini menekan mereka, misalnya menggunakan kekuatan, menggunakan kekerasan, atau menggunakan uang bahkan, ya menggunakan kuasa, tiba-tiba orang tuanya seperti kehilangan tajinya. Ya, ada waktu-waktu mungkin orang tua mohon maaf ini terkena penyakit sehingga stroke, tidak lagi fisiknya nggak lagi sekuat dulu, atau orang tua yang kehilangan bisnisnya, kehilangan pekerjaannya, sehingga nggak bisa lagi mengendalikan anak dengan menggunakan uangnya. Nah, di momen-momen seperti inilah kemudian anak bangkit dan kemudian melawan, karena segala macam tumpukan rasa sakit, rasa tertekan ini diluapkan ketika dia merasa aku sudah besar. Nggak sedikit juga loh Pak Endi dan juga pendengar setia inspirasi keluarga ya, anak yang tadinya mungkin diem-diem kayaknya nurut ya, begitu mereka sudah lulus, mereka sudah bekerja, secara keuangan sudah mandiri, mereka baru mengeluarkan tajinya ya, karena saya merasa sudah merdeka dari orang tua. Mereka pilih tempat kos, ngekos di tempat yang lain, kalau perlu keluar kota sengaja, kuliahnya atau kerjaannya cari di luar kota supaya bisa lepas dari orang tuanya. Dan kemudian mereka seperti membalas. Nah, bukankah ini hal yang menyedihkan ya? Sudah pasti ini ketika orang tua tidak menyadari bahwa perilaku mereka adalah toksik, perilaku mereka justru menjadi lawan bagi anaknya, ini akan menghasilkan relasi yang tidak sehat dan justru akan mempersulit orang tua melakukan tugasnya, karena Tuhan kita yang Maha Kuasa itu mempercayakan kepada kita anak-anak untuk kita kembangkan, kita didik, kita bekali supaya menjadi pribadi-pribadi yang seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, ini yang terjadi, yang membuat ketika anak merasa nggak nyaman, ketika anak kemudian berontak, relasinya nggak bagus, belum lagi misalnya sikap orang tua yang menjadi lawan justru menjadikan anak tidak betah di rumah, ya, tidak merasa homey. Nah, kalau orang tua tidak menyediakan home yang baik di rumahnya, maka di luar sana ada komunitas-komunitas yang lain yang bisa menyediakan home buat anak Anda. Ya, bersyukurlah kalau komunitasnya baik-baik. Nah, tapi kan justru sangat-sangat mengkhawatirkan kalau komunitasnya penggemar film porno misalnya, atau komunitas pecandu narkoba, komunitas geng suka membuat onar misalnya, atau melakukan komunitas game online, tapi game online-nya yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan pornografi. Bukankah ini justru akan semakin merusak anak kita? Gitu ya Pak Endi ya? Wow, jadi sahabat keluarga memang berbicara relasi keluarga itu ya memang nggak mudah ya membangun sebuah relasi yang baik sehingga dimungkinkan untuk terjadi situasi-situasi yang tadi Pak Himawan ungkapkan. Tapi jangan khawatir, kita tentunya harus memandang hidup itu tidak selalu dari sudut pandang negatif. Sekarang giliran kita bisa melihat ketika pasangan kita menjadi pahlawan. Ini pertanyaannya gini Pak Himawan, kalau tadi Hmm, kan pertanyaannya contoh-contoh sikap lawan nih. Kalau hmm, terkait dengan pasangan yang menjadi pahlawan itu biasanya itu mungkin ini juga menjadi sesuatu hal yang menjadi pertanyaan dari mereka yang belum nikah ya. Ada nggak hmm. sih ciri-ciri tertentu yang harus diperhatikan nih, supaya pasangan kita nanti jadi pahlawan, justru bukan jadi lawan di tengah-tengah relasi pernikahan yang kita bangun? Rasanya itu pertanyaan yang jauh lebih penting tuh Pak ya. Iya. Gimana caranya? Jangan sampai udah kejadian baru kita mencari pahlawan yang lain justru ya, tapi justru kita coba untuk memikirkan ketika membangun kehidupan keluarga, menikahlah dengan seorang pahlawan dan bukan menikah dengan seorang lawan. Gimana Pak Imawan? Iya, kembali lagi pada natur daripada seorang yang kita sebut dengan pahlawan itu. Seorang pahlawan itu kan seseorang yang berjuang, tapi bukan buat kepentingannya sendiri. Dia korbankan waktunya, tenaganya, bahkan kalau perlu dia siap mengorbankan nyawanya sendiri, ya, untuk supaya kepentingan orang lain bisa mengalami kehidupan yang lebih baik. Ya, Hari Pahlawan kemarin, lalu kemudian juga ketika beberapa waktu yang lalu ada Hari Veteran Nasional, itu saya pas ngeliat itu Pak Endi ya, saya nggak tahu Pak Endi dan juga sahabat keluarga sempat ngeliat nggak beritanya gitu ya, ketika perayaan-perayaan seperti itu, perayaan 17-an gitu ya, mereka veteran yang pernah berjuang di medan perang,
itu biasanya kalau tershoot kamera itu ya, kelihatan mereka ada momen-momen mereka seperti berlinang air mata. Mereka terharu ya, seolah-olah berkata begini, aduh dulu tuh saya sampai ya nggak tidur, saya luka tapi tetap saya maju untuk perang demi bisa merebut kemerdekaan dan sekarang lihat hasilnya. Mereka terharu melihat perkembangan dari negara kita, bisa melihat bahwa anak-anak muda maju luar biasa, anak-anak juga maju luar biasa. Seolah-olah pada saat-saat seperti itu perjuangan mereka terbayar lunas ya. Itulah natur seorang pahlawan. Mereka seringkali tidak mengharapkan terlalu berlebihan untuk mendapatkan reward atau apa gitu ya. Nah, inilah seorang pahlawan. Nah, kalau prinsip ini kita aplikasikan di dalam kehidupan suami istri. Tadi sudah kita singgung ya Pak Endi ya, bahwa pernikahan, hakikat pernikahan itu sebetulnya adalah ketika kita meletakkan ambisi dan ego pribadi kita di bawah kepentingan dan kebahagiaan daripada pasangan kita. Berarti seorang pahlawan adalah ketika seorang suami atau seorang istri menjadi pahlawan ketika mereka di dalam pergumulan mereka, di dalam kehidupan mereka, mereka mau untuk memberikan perhatian kepada pasangannya. Khususnya contoh konkretnya Pak Endi ya, kemarin itu banyak sekali saya dengar kisah-kisah yang mengharukan ya, bagaimana seorang istri yang berkata, suami saya kemarin masa-masa sulit ya, bisnisnya bangkrut, atau ada juga yang di PHK, kehilangan pekerjaan dan sempat stres suaminya. Dan istrinya berkata, dia peluk suaminya, mereka peluk suaminya, dan kemudian si istrinya berkata, Pak, tenang, masih ada aku, masih ada anak-anak. Dunia belum kiamat. Kita akan hadapi ini sama-sama ya. Kita akan arungi ini sama-sama. Apa yang bisa aku bantu? Dan si istri benar-benar menunjukkan dedikasinya ya, tetap bisa melayani suaminya, tetap menyediakan sarapan, tetap menyediakan makanan yang terbaik yang bisa disediakan dengan segala keterbatasan mereka. Dan bahkan si istri mengatakan, pokoknya aku tidak akan pergi ninggalin kamu ya, kita akan bangkit sama-sama. Nah, kata-kata seperti ini persis ini sikap seorang pahlawan yang sebenarnya kalau seorang istri kan pengen dibahagiakan mestinya ya, pengen memanjakan diri. Tapi karena situasi memang tidak memungkinkan, maka si istri memilih untuk ikut berjuang bersama dengan suami. Ada si istri yang bangun pagi-pagi ya, bikin gorengan, bikin kue, ya selagi suaminya belum bisa, masih sibuk cari pekerjaan baru, ya si istri yang berjuang ya. Kemudian apa namanya, sambil berjuang membantu mendapatkan penghasilan sambil tetap memperhatikan anak, memperhatikan kebersihan rumah dan segala macamnya. Wow, ini sikap pahlawan menurut saya dengan hal yang simpel sekali. Atau seorang suami yang suatu ketika ya berkata kepada istrinya, istriku, aku lihat kamu udah capek banget, udah kamu istirahat saja. Kali ini biarlah seminggu ke depan ini kamu silahkan memanjakan diri, aku yang ngurusin anak, aku yang bersihin rumah. Wow ya, ketika seorang suami bisa melakukan seperti ini, ya dia bisa layani keluarganya di tengah-tengah keletihan, kelelahannya, dia tetap mau misalnya bermain dengan anak, dia tetap memperhatikan istri, ketika istrinya pengen jalan-jalan bentar, aku kangen pengen makan es campur dekat situ tuh, mau nggak kamu? Aku tahu kamu capek sih. Tapi sang suami dengan senyum dia berkata, ya udah deh, demi kamu, demi cintaku, ya kita makan es kelapa muda bareng yuk di situ yuk, nggak apa-apa. Aku capek dikit nggak apa-apa, kita sama-sama ke sana. Ketika seorang suami mengorbankan ya kenyamanannya untuk beristirahat demi membahagiakan pasangannya, itu juga sikap seorang pahlawan. Jadi menjadi seorang pahlawan bagi pasangan tidak perlu muluk-muluk, nggak harus bisa ngajak ke tempat-tempat healing yang wow, tapi cukup dengan langkah-langkah sederhana, membuat istrinya tersenyum, membuat suaminya bisa tegar berdiri dan tetap bangkit. Itulah hal-hal yang bisa dilakukan menjadi seorang pahlawan bagi pasangan kita, Pak Endi. Setuju banget. Seorang pahlawan itu akan selalu berupaya membuat pasangannya tuh selalu pengen cepat-cepat pulang, gitu ya Pak Himawan. Karena Benar sekali. rumahnya tuh nyaman, ya kan? Ketemu Mm-mm. pasangannya tuh jadi refresh setelah capek kerja, setelah capek beraktivitas, makanya pengen cepet-cepet pulang supaya ya bisa ketemu dengan pasangan dan bisa berbagi. Iya. Kalau kalau orang tua dan anak nih Pak Himawan, gimana sih Mhm. contoh-contoh konkret bila mana Iya. orang tua menjadi pahlawan atau bila mana anak menjadi pahlawan bagi orang tuanya? Oke, kita sekarang gantian dari, kalau tadi kan saya lihat dari sisi orang tua dulu ya, sekarang kita dari sisi anak dulu. Seorang anak prinsipnya sama sih, ketika
anak melihat keletihan orang tuanya, kemudian anak secara sukarela ya menawarkan diri untuk membantu, ya sederhana sekali ya. Setiap anak pun bisa menjadi pahlawan bagi orang tuanya dengan cara-cara yang sederhana. Bu, ibu kelihatannya capek deh. Aku tahu ibu capek. Bu istirahat aja, aku yang cuci piring misalnya gitu. Bu istirahat aja, aku yang nyapu, yang bersihin rumah. Nggak apa-apa, Bu istirahat aja. Loh kamu nggak capek? Kamu kan habis sekolah, kamu nggak apa-apa kok. Aku kan masih muda, masih punya tenaga lebih daripada ibu. Ibu istirahat aja. Nah itu sikap-sikap seperti itu menunjukkan ketika seorang anak melihat orang tuanya letih, orang tuanya capek, butuh istirahat, dan si anak menawarkan diri untuk membantu meringankan pekerjaan orang tuanya. Ada juga loh Pak Endi dan juga sahabat keluarga di mana anak yang tidak keberatan ketika tahu bahwa orang tua lagi bergumul, orang tua lagi sakit misalnya, sakit yang cukup lama. Lalu si anak ini memutuskan untuk nggak apa-apa, aku kan ada motor, ya kan? Nanti pulang sekolah aku tak misalnya aku ngojek sebentar, ngegrab atau ngegrab sebentar deh, gitu ya lumayan buat tambah-tambahan. Jadi buat nambah pemasukan dan dia dengan sukarela dia melakukannya, gitu ya. Padahal mungkin teman-temannya bisa senang-senang, tapi dia memutuskan tidak senang-senang temannya karena dia tahu orang tuanya sedang butuh dia. Dia melapis, dia membantu orang tuanya. Itu sikap yang simple bagaimana seorang anak bisa menjadi pahlawan bagi keluarganya. Dengan melakukan, membantu pekerjaan rumah tangga, dengan menuruti atau mentaati arahan daripada orang tuanya, termasuk juga dengan membantu ketika orang tuanya memang membutuhkan. Ini contoh sikap pahlawan, seorang anak menjadi pahlawan bagi keluarganya. Sebaliknya dari sisi orang tua, ya misalnya dengan apa? Mungkin dengan hal-hal yang sederhana, ya. Ketika melihat anaknya, lu biasanya kok ceria, ini kok anu ya lesu ya, gitu ya. Cuman dengan mungkin menanyakan kabar, kemudian duduk di sampingnya, mendengarkan celoteh, mendengarkan keluh kesah anak, dan kemudian memberikan dorongan kekuatan. Ini juga sebuah contoh sederhana bagaimana orang tua bisa menjadi pahlawan bagi anaknya. Bukan dengan justru malah, aduh Bu, ini susah tugasnya, Pak, ini susah tugasnya. Yaudah kamu main sama teman-teman Bapak yang kerjain tugasnya. Bukan itu jadi pahlawan. itu bukan jadi pahlawan. Itu nggak tepat itu. Tapi menjadi pahlawan bisa dengan tidak mengambil alih tugas anak, melakukan tugas anak, tapi dengan membantu anak, mendampingi anak, menyediakan kebutuhan supaya anak bisa melakukan tugasnya. Itu juga contoh seorang pahlawan. Ya, ketika anaknya galau, orang tuanya ada di sampingnya. Ketika anaknya bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis tentang imannya, tentang kehidupan, orang tuanya dengan sabar mendengarkan. Itu juga langkah-langkah yang contoh-contoh konkret yang sederhana bagaimana orang tua bisa menjadi pahlawan bagi anaknya. Begitu Pak Endi. Setuju sekali. Jadi sahabat keluarga nggak perlu yang muluk-muluk nih ya. Kita sebagai anak kalau mau jadi pahlawan buat orang tua nih, kalau Iya, disuruh cuci piring ya bantah. Suruh beresin kamar tidur ya lakukan, ya kan? iya, Beresin pakaian sendiri. Itu tuh contoh-contoh pahlawan di rumah tangga tuh ya. iya, Ketika suami istrinya lagi sibuk masak, ya suaminya yang nyapu. Istrinya yang cuci baju, ya suaminya nanti bantu-bantu setrika atau bantu-bantu lipetin, ya kan Pak? iya, Itu benar. simple things bagaimana kita bisa menjadi pahlawan buat pasangan kita. Nah, tapi Pak Ya. Himawan pertanyaannya gini, Hmm, mungkinkah kan tidak ada manusia yang sempurna, tapi semua manusia pasti ingin bertumbuh, ya kan? hmm, hmm, Bukan berarti ketika pasangan kita sekarang menjadi lawan atau orang tua kita menjadi lawan, kemudian itu menjadi akhir dari segalanya. hmm, hmm. Kita kan selalu punya tuh yang namanya harapan. Betul. Nah, apa yang bisa membuat pasangan kita yang tadinya lawan menjadi pahlawan? Orang tua kita atau anak kita yang tadinya lawan menjadi pahlawan. Gimana Pak Imawan? Iya. Yang pertama mungkin terkesan klise ya, tapi saya selalu mengingatkan dalam berbagai kesempatan bahwa kita punya Tuhan yang punya kuasa. Seringkali untuk menyadarkan, mempertobatkan, mengubah seseorang itu bukan karena kita rewel, bukan karena kita bawel, bukan karena kita cerewet, bukan karena kita jago ngomong, bukan karena kita apa namanya jago neken gitu ya. Tapi justru karena memang ada kuasa daripada sang ilahi yaitu Tuhan sendiri yang bisa menyadarkan ya itu sudah pasti. Jadi jangan pernah ragu untuk berhenti berdoa untuk sebuah perubahan, baik perubahan untuk pasangan kita supaya menjadi pahlawan atau bagi orang tua kita atau bagi anak kita. Tapi yang kedua adalah komunikasikan ya ketika kita ada ganjalan, ketika kita ada yang nggak nyaman gitu ya, nggak ada salahnya kita
coba ambil waktu ya, apakah kita senangkan dulu, kita tenangkan dulu ya pasangan kita, orang tua kita buat santai dulu. Kemudian kita sampaikan kegundahan kita sampaikan kegalauan kita sampaikan pengharapan kita, dan selipkan juga ada satu optimisme ya, bahwa aku percaya kok Bapak, Ibu, aku percaya kok suamiku, istriku, kita bisa punya kehidupan yang lebih baik, dan aku percaya kamu pasti mau kehidupan yang lebih baik lagi. Yuk, apa yang bisa aku bantu untuk kita bisa merubah kondisi saat ini. Nah, itu kan sebuah sebuah komunikasi yang baik ya. Jadi tidak hanya you message, kamu harus begini, tapi I message gitu ya. Aku berharap, aku pikir kita bisa melakukannya. Termasuk juga apa yang bisa aku bantu supaya kita bisa punya kehidupan yang lebih baik, ya, relasi kita lebih baik. Nah, itu langkah-langkah yang menurut saya bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, eh, apa ya, perlengkapi juga diri kita. Artinya mungkin kita punya keterbatasan, mungkin kita punya keterbatasan dalam pengertian mungkin keterampilan kita kurang, pengetahuan kita kurang, ya kita upgrade diri kita buka wawasan kita mungkin banyak baca, kita banyak mendengarkan talk show, kita banyak belajar dari mereka-mereka yang sudah baik kehidupannya, dan kita coba untuk terapkan dalam kehidupan kita. Ini mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa membantu ya mengubah pasangan atau orang tua kita dari lawan menjadi pahlawan. Begitu Pak Endi. Wow, rasanya akan sangat indah ya, karena hidup itu kan proses. Jadi Yes. jangan dulu underestimate, jangan dulu menyerah. Who knows ya. Tadi Mm-mm. Pahim mengungkapkan soal pertolongan Tuhan, soal anugerah. Ya kita berharap ada pertolongan Tuhan yang mengubahkan pasangan kita. Tapi persoalannya kalau gini Pahim, kita Mm-mm. udah berusaha nih jadi pahlawan Mm-mm. ya bagi anak, bagi pasangan kita. Tapi justru mereka tidak meresponi dengan baik, atau misalnya malah tambah bikin jengkel. Jadi semakin kita jadi pahlawan, semakin mereka ngajak perang nih Pak Him. Mereka berasa kayak wah ini sedang berhadapan dengan pahlawan, jadi makin sengaja nih diajakin perang. Gimana Pak Him? Kita harus bagaimana? Iya, kadang-kadang memang ya, alangkah indahnya ya Pak Endi ya, kalau respon atau reaksi dari pasangan kita, dari anak kita itu seperti yang kita harapkan. Loh, aku udah berbuat baik, aku udah baikin dia, aku kan sudah berupaya melakukan bagianku, ya, aku upgrade diriku, perbaiki diriku, supaya aku menjadi pasangan yang lebih baik lagi, supaya aku jadi orang tua yang lebih baik lagi, atau aku berusaha jadi orang anak yang lebih baik lagi. Dan kita ya memang hal yang wajar sih, wajar-wajar saja kalau kita berharap, ngarep kan boleh ya Pak Endi ya, dan juga sahabat keluarga. Ya kalau bisa ngimbangin kayak gitu loh, supaya saya ini nggak capek gitu loh. Masa saya terus yang baik, saya terus yang berusaha, diimbangin kayak gitu loh. Tapi kan gini ya, kalau semua orang sudah punya pemahaman otomatis seperti itu, seperti yang kita harapkan, wah nggak perlu lagi nih konselor pernikahan, family first nggak perlu lagi nih cawe-cawe ya Pak Endi. Nggak perlu lagi ada webinar, nggak perlu lagi ada konseling-konseling, nggak perlu lagi. Sayangnya kan kita hidup dalam dalam society, dalam masyarakat di mana memang manusia ini harus diakui ya, manusia memang memiliki natur yang tidak lagi kudus, tidak lagi bisa berbuat baik dengan gampang, karena memang natur kita lebih mudah untuk melakukan dosa, naturnya kita, gitu ya. Nah, oleh karena itu, yang pertama ya, kembali lagi dalam konteks pahlawan, saya percaya para pahlawan kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup menjadi veteran, mereka nggak kebayang sama sekali bahwa mereka benar-benar bisa berhasil merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan bisa menyediakan satu kondisi yang baik supaya negara kita maju. Mereka nggak kebayang. Mereka nggak kebayang kapan akan terjadinya. Jadi pada waktu mereka maju perang, ya mereka maju perang. Berhasil apa enggak, bodo amat belakangan. Yang penting saya lakukan dulu bagian saya. Suruh maju perang, ya saya maju perang. Suruh ngintai, saya ngintai. Suruh ngebom, saya ngebom. Gitu ya. Nah, ini poin saya, maksud saya adalah gini. Kalau kita tahu yang kita lakukan itu baik, kita berbuat kebaikan, kita melayani keluarga kita mengasihi pasangan kita memberikan waktu buat anak kita support anak kita. Ini kan hal yang baik. Kalau kita tahu ini hal yang baik, maka tetaplah lakukan itu. Meskipun yang bersangkutan tidak meresponinya dengan baik, ya, itu tetap lakukan. Karena gini, meskipun
tidak mendapat reaksi yang baik atau respon yang baik. Tapi kalau ini hal yang baik, teruslah lakukan perbuatan baik. Karena kita nggak pernah tahu. Suatu saat kita pasti, ya, kapan kita nggak tahu. Tapi suatu saat kita pasti akan menuai hasil yang baik kalau kita tidak lelah untuk berbuat baik. Kalau naburnya baik, pasti kita akan menuainya baik. Ya, jadi tetap lakukan itu bagian kita dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Saya yakin kok hati yang sekeras apapun, hati yang seperti apapun akan luluh juga setelah melihat kesungguhan dan ketulusan kita yang terus-menerus melakukannya. Kemudian yang berikutnya lagi, jangan terlalu berharap bahwa eh, eh, responnya atau hasilnya akan langsung terjadi. Ya. Kadang perlu waktu, kadang perlu proses yang cukup lama. Ya, seperti kembali lagi cerita pahlawan tadi, eh, perangnya udah dari zaman tahun 20-an, zaman tahun 30-an, tapi merdekanya baru zaman tahun 45. Itu pun masih beberapa tahun lagi harus bergumul lagi, ya, karena penjajah mencoba balik lagi. Dan kemajuannya seperti sekarang ini juga perlu waktu sekian puluh tahun, 70 tahun baru kelihatan hasil yang majunya luar biasa. Ya, nah ini mungkin hal-hal yang perlu kita pertimbangkan manakala kita memilih untuk bersikap menjadi pahlawan. Mungkin kita nggak di era kita nggak langsung kerasa hasil, tapi nanti akan menuai hasilnya adalah anak kita, cucu daripada cucu kita. Tapi bukankah itu sebuah hal yang indah? Karena kita memberikan warisan, mempersiapkan warisan yang kekal bagi generasi di bawah kita, sehingga membuat mereka akan selalu ingat kepada kita. Wah, kalau dulu yang kung, yang tri, gitu, yang kakung, yang putri, aduh, mereka tuh meninggalkan jejak yang sangat bagus sekali ya. Mereka kasih contoh yang baik, mereka kasih teladan yang baik, mereka kasih pengajaran yang baik, dan ini akan menjadi sebuah warisan yang kekal turun temurun. Wah, bukankah ini suatu hal yang indah ya? Jadi sekali lagi, sahabat keluarga, ketika Anda memutuskan menjadi pahlawan bagi keluarga Anda, jangan berharap hasil yang instan, jangan berharap selalu dapat respon yang baik dari orang yang kita baikin atau keluarga yang kita baikin, tapi yakinlah bahwa yang di atas Tuhan kita juga tidak buta ya, dia selalu akan mereward, mengganjar. Mungkin nggak melalui orang yang kita kasih, mungkin dengan cara yang lain. Saya yakin pasti kita akan menuai kebaikan yang kita tabur bagi keluarga kita. Itu Pak Endi. Iya, setuju sekali. Jadi memang perbuatan baik itu adalah sebuah tindakan yang kita lakukan dengan inisiatif, bukan sebuah respon ya Pak. Ya, Kadang kalau benar respon sekali. tuh bergantung. Kalau saya nggak dibaikin ya saya nggak akan berbuat baik. Makanya perbuatan baik itu bukan sebuah respon, karena kalau respon nanti malah nggak konsisten. Nah, Ya, Pak Himawan di bagian akhir boleh dong kasih closing statement buat sahabat keluarga. Apalagi ini menjelang akhir tahun, biasanya kan buat resolusi itu Pak Himawan. iya, Tapi iya. sisi yang lain kan kita menyadari belakangan banyak sekali peristiwa terjadi di dunia ini ya. Yang Mm-mm. paling dekat ya dengan di Indonesia lah, barusan ada gempa di seputaran Jabodetabek gitu. Nah, bagaimana nih masing-masing anggota keluarga bisa membuat resolusi supaya jangan menjadi lawan, tetapi menjadi pahlawan. Silakan Pak Himawan. Iya, sahabat keluarga, mungkin Anda sudah familiar dengan sebuah pernyataan yang berkata begini, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belangnya. Ketika kita memutuskan untuk menjadi pahlawan bagi keluarga kita, bagi pasangan kita, bagi anak kita, meskipun mungkin reward-nya atau ganjarannya nggak langsung kerasa, tapi paling tidak kita sudah meninggalkan jejak-jejak yang nggak terhapuskan oleh waktu. Kita meninggalkan warisannya nggak bernilai, yang tidak mudah musnah, yang tidak mudah sirna. Ya, tetap berupayalah menjadi pahlawan bagi keluarga Anda. Menjadi seorang pahlawan sebelum kita menjadi pahlawan di luar sana, bagi perusahaan kita, bagi organisasi kita, bagi orang-orang lain, tempat yang utama dan paling pertama kita menjadi pahlawan sesungguhnya adalah dalam keluarga kita sendiri. Di dalam anugerah dan kasih Tuhan, kita meninggalkan kesan yang mendalam bagi anak-anak kita. Kita menjadi pahlawan, kita melatih bagaimana kita peduli pada orang lain misalnya ya, dengan gempa di Cianjur ini mungkin kita bisa ajak, minimal sekali kita ajak berdoa buat para keluarga yang ditinggalkan oleh sanak keluarganya meninggal di Cianjur, maupun juga mendoakan mereka yang selamat supaya mendapat pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kalau memang ada berkat lebih, tidak ada salahnya untuk mengajak ya, ayah atau ibu mengajak anak-anaknya, ya mungkin bisa berbagi mainan yang nggak dipakai lagi, buku-buku yang sudah nggak digunakan, atau mungkin pakaian-pakaian masih layak pakai ya.
Anda bisa bergerak sendiri langsung ke sana, tapi saya nggak sarankan ya, karena nanti justru malah ribut di sana ya. Tapi coba untuk salurkan pada organisasi yang memang sudah jelas di sana. Kita tunjukkan kepada anak-anak kita, ini loh, bahwa kamu pun di usia yang kamu muda pun, kamu juga bisa berlatih untuk peduli pada orang lain. Dan bukankah itu salah satu sifat seorang pahlawan, ketika kita peduli pada orang lain, pada orang yang memerlukan. Ya, terus lakukan itu dalam anugerah dan kasih Tuhan yang akan terus menyertai dan memampukan kita untuk melakukannya. Jadilah pahlawan yang pertama dan terutama di keluarga kita sendiri. Dan pasti kita bisa melakukannya bersama dengan Tuhan. Itu saja dari saya, Pak Endi. Setuju sekali. Nah, sahabat keluarga, biasanya seseorang itu disebut sebagai pahlawan kalau namanya sudah terpatri ya Pak. Kan Iya, kalau kita pergi ada namanya makam pahlawan ya Pak. Itu biasanya ada monumen pahlawan-pahlawan gitu ya. Jadi iya. jangan dulu nunggu nama kita terparti di batu nisan baru jadi pahlawan sahabat keluarga ya. Iya, Tapi biarlah nama kita terukir di hati setiap anggota keluarga kita. Lewat apa yang kita lakukan, kita katakan, mereka bisa merasakan sejatinya kita boleh menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Terima kasih Pak Himawan, terima kasih sahabat sama-sama keluarga yang Pak sudah Endi. setia. Mudah-mudahan apa yang didengarkan hari ini boleh memberikan semangat. Yang masih berjuang menjadi pahlawan, jangan menyerah, terus berjuang. Yang sedang bergumul menghadapi lawan, jangan khawatir dan tetap terus menaruh pengharapan. Percayalah suatu hari nanti kau akan menikmati buah yang baik dari segala kebaikan yang kau lakukan. Terima kasih sekali lagi Pak Himawan dan juga sahabat Sama-sama Pak keluarga. Endi. Sampai berjumpa nanti. Thank you. Sampai jumpa.